Ya, kembali lagi bersama Arcat untuk overview IISG beserta sektor-sektornya. Ini rekamannya diambil pada tanggal 19 Agustus 2023 untuk overview seminggu IISG ke depan ya. Oke, kita mulai aja. Ini adalah chart composite ya. Minggu lalu itu kita melihat kalau composite itu terjadi distribusi ya secara sideway. Kita menganalisa terjadi distribusi secara sideway dan terlihat betul ya. Ini kan waktu itu tanggal ini ya, tanggal 11 ini candle merah masih dalam bentuknya distribusi cuma sideway. Di sini-sini aja areanya. Dan kita menunggu hingga tanggal 21 Agustus di mana akhir dari periodenya. Nah, which is berarti hari Senin nih ya, kita lihat ya candlenya ya. Kemungkinan besar kalau emang ini sesuai dan garis biru dan garis hitamnya belum melewati garis 0 bisa membantu kembali ke atas. Tapi kalau potensi nanti akan kembali ke atas atau meneruskan penurunannya, kita lihat dari sektor-sektornya yang mendukung. Seperti biasa nanti kita akan lihat, dan untuk teman-teman yang ingin melihat rekaman dari sebelumnya, nanti akan saya tampilkan di sebelah kanan atas ya linknya untuk melihat yang video sebelumnya. Oke, jadi secara composite akan kita tunggu tanggal 21 Agustus hari Senin ini ya, gimana reaksi candlenya, gimana itunya potensi kenaikan atau melanjutkan penurunannya. Tapi sesuai dengan minggu lalu, IISG nggak kemana-mana, distribusinya sideway ya. Oke, kita lihat sektor per sektor biar lebih ada gambaran untuk IISG-nya. Kita mulai dari cyclic. Cyclic itu minggu lalu kita katakan dia sedang sideway dan sempat melakukan DCB ya. Dari yang sebelumnya kita bilang ini kemungkinan ada DCB di tanggal video yang tanggal 5 Agustus kita katakan ada kemungkinan DCB di sini mana ya, 5 Agustus di sini kan DCB, dan terjadi di minggu yang di tanggal 12 Agustus sewaktu sideway-nya. Ini kan sideway, DCB doang, turun kembali, dan sekarang posisinya sedang markdown. Markdown dengan 4 bar merah. Posisi bar sudah di bawah 0, garis hitam sama garis biru belum di bawah 0, tapi kemungkinan ini akan masih berlanjut sehingga di area ini untuk cyclic. Oke ya, kita lanjutkan. Health itu posisinya waktu itu markdown nih di tanggal 12 Agustus. Kita video lagi di sini, posisinya sedang markdown, dan saat ini markdownnya sudah mencapai areanya sih ya. Areanya di sini emang masih bertahan tuh, di sini-sini aja health-nya. Jadi markdownnya ini masih berlanjut nih. Ini jelas 4 bar merah dan markdownnya masih berlanjut. Tapi ada kemungkinan besar akan sideway di sekitar sini. Kalaupun ada penurunan, area harga yang dikejar adalah yang di sini. Jadi untuk health itu masih sideway saat ini. Oke, kita lanjutkan ke teknologi. Teknologi minggu lalu kita katakan ini sedang terjadi akumulasi awal dari sektor teknologi. Dan kalau kita lihat sekarang terlihat ya, ini tanggal 12 kemarin di sini candlenya yang merah ini, kita analisa ini sedang akumulasi awal karena terlihat dari formasi barnya dan terjadi kan naik ke atas akum ya, 8 bar akum, dan sideway-nya masih di sini-sini aja harganya, memantul di area harga ini saja. Jadi itu yang nanti akan kita perhatikan. Kalaupun akan turun, akan mengejar area ini saja. Tapi kemungkinan besar nih akan diakum, mulai akumulasi sektor teknologinya. Next adalah non-cyclic. Non-cyclic kita waktu itu katakan potensi reboundnya masih berlanjut karena kan waktu tanggal 12 di sini ya, ini dia sempat di tanggal 5 kita katakan ini akan ada potensi rebound, dan terjadi ya tanggal 5 kan di sini candlenya dan rebound. Nah, itu tanggal 12 kemarin kita analisa kalau ini akan berlanjut reboundnya, dan benar berlanjut. Bagaimana untuk seminggu ke depan untuk non-cyclic? Saat ini posisinya sedang distribusi ya, netral
power bar-nya, distribusi. Jadi apakah akan kembali ke sini? Kalau dari formasi barnya ini akan terlihat terjadi sideways saja di sini dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Tapi sideway-nya itu seberapa panjang kita lihat dari tanggal 21 besok. Sesuai ISG siklusnya berakhir di tanggal 21. Ya. Itu untuk non cyclic distribusi tapi sideway. Next adalah finansial. Finansial itu minggu lalu kita katakan sedang markdown. Ya, di tanggal 12 itu di sini ya barnya emang sudah turun, sudah markdown. Dan sekarang benar garis biru dan garis hitamnya sudah mulai turun di bawah garis 0. 4 power bar merah semua, posisinya finansial sedang markdown. Markdown area yang dikejar kemungkinan besar di sini dulu. Lalu ada di sekitar sini. Ya, jadi markdownnya sekitar sini. Sempat sekali ya DCB ya. Maupun di sini waktu itu kita analisa ada kenaikan, benar ada kenaikan hijau tapi kemudian turun lagi. Memang posisinya sedang markdown financial. Basic. Nah, ini menarik basic nih. Basic udah dari kapan kita katakan ini rawan TP. Di tanggal 5 ini kita bilang rawan TP, dia sempat naik, mantul, naik lagi nih. Kemarin rawan TP lagi kan di tanggal 12 kita katakan di sini nih 11 14 kan berarti candle yang ini ya 12 ya. Naik lagi dan benar. Apakah akan turun sampai ke bawah mulai distribusinya? Kita masih bisa lihat besok ya gimana reaksi harganya. Tapi yang pasti dari iwatnya sekarang sudah mulai distribusi 4 bar merah dan sudah mulai cross nih. Ya, ada efektif volume juga. Cuma basic itu tetap masih semuanya di atas 0. Iwatnya masih di atas 0. Baik bar, baik garis masih di atas 0. Jadi kalau emang pun ini terjadi penurunan, bisa jadi hanya koreksi sekitar sini dan memantul kembali. Ya, tapi kalau barnya makin lama makin turun hingga markdown, nah itu kita patut waspada, kemungkinan besar TP besar-besaran terjadi di sektor basic. Oke, kita lanjutkan infrastruktur. Nah, infrastruktur kan waktu itu kita katakan adalah sideway-nya akan berlanjut sehingga akan breakout, tapi ada potensi. Kita katakan minggu lalu tanggal 12 itu ada potensi. Ya, candlenya kan yang ini masih di channelnya nih ya, ke sideway di sini dan breakout. Ada potensinya benar kan breakout. Bagaimana untuk seminggu ke depan? Oke, untuk seminggu ke depan karena dia sudah berhasil breakout ke atas dan naik lumayan tinggi, saat ini sedang di area supply dia nih, di area supply dia ada kemungkinan dia akan koreksi hanya sedikit, kan ini posisinya markup nih ya, bagus nih, barnya di atas 0, semuanya di atas 0, tapi ada potensi untuk koreksi sedikit mungkin ke area harga sini atau hanya sideway aja untuk melanjutkan kenaikannya gitu. Itu untuk infrastruktur masih oke lah. Next adalah transportasi. Transportasi itu udah jauh-jauh dikatakan kalau dia sebenarnya sedang melakukan sideway juga, akum. Kalau mau dibilang itu sebenarnya dia sedang akum tapi sideway gitu. Jadi akumnya dalam bentuk penurunan. Transportasi itu akumnya dalam bentuk penurunan dan itu di jalan nih. Ini sedang diakum nih sebenarnya. Tapi kalau secara iwatnya udah jelas nih markdown. Turun, area yang dikejar adalah area harga ini. Gitu. Kalau lihat dari formasinya sih kayak formasi lagi dikumpulin tapi pelan-pelan, cari harga murah terus gitu. Ya. Next adalah properti. Properti ya minggu lalu pun kita katakan sideway dan sedang menunggu ada potensi breakout, cuma dia kan belum breakout nih. Nah, kan masih sideway-nya masih berlanjut nih. Ya kan, kita lihat apakah bisa breakout ke atas atau breakout ke bawah tanggal 21 kemarin 21 besok. Tapi kalau dari iwatnya sedang distribusi, hanya 2 power bar merah sedang distribusi untuk properti. Kemungkinan besar sih masih berlanjut sideway-nya. Oke, kita lanjut ke industri. Industri itu markdown. Ya, industri itu markdown dari
Dari tanggal 5 pun sudah markdown itu. Seperti itu. Kita katakan ini udah lagi distribusi dan berlanjut ke 12 itu di sini markdown. Terjadi, betul. Barnya di bawah 0, garis hitam dan garis biru sudah di bawah 0 juga. Markdownnya kena. Nah, cuma industri posisinya saat ini ada di area ini kan. Kita lihat apakah besok melanjutkan penurunannya. Kalau emang benar melanjutkan penurunannya, yang dikejar adalah area ini. Paling jelek ya ke sini. Tapi kemungkinan besar akan di sini. Kita lihat reaksinya besok. Tapi industri emang sedang udah dari beberapa minggu ini sedang markdown. Energi minggu lalu itu kita katakan kalau kita analisa kalau itu sedang sideways juga dan ada potensi untuk kenaikan. Kan di sini ya. Tanggal 11 di sini nih. Ini kan sideways dan ada potensi kenaikan dan boom, naik. Ya. Nah, bagaimana untuk saat ini energi ini ada kemungkinan besar ada koreksi, pasti dong, nggak mungkin naik terus-terusan, tapi posisinya masih bagus, secara IWAT masih di atas semua. Akan terjadi koreksi sehat, tapi potensi untuk berlanjutnya masih cukup besar untuk melanjutkan naik ke atas. Jadi ada koreksi sedikit dan melanjutkan kenaikan. Itu akan kita lihat di besok. Kita kembali ke composite. Jadi kalau dari composite udah jelas terlihat dari sektor-sektornya banyak yang mulai sideways, mulai akum. Itu menunjukkan kemungkinan besar composite itu, yaitu di tanggal 21 ini adalah untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi tetap harus waspada. Yang penting composite harganya itu tidak melewati area ini nih. Nah, area ini jangan ditembus. Kalau ditembus dia akan melanjutkan ke bawah. Sama area ini belum ditembus, aman sih ISG gitu. Ya, itu untuk overview-nya. Semoga bisa menjadi panduan untuk teman-teman ke depannya. Sekarang kita akan membahas beberapa emiten yang sudah ditinggalkan di kolom komentar ya. Sebelumnya kita mulai dari ada yang meminta Tugu. Asuransi ini finance ya. Bagaimana potensinya? Potensinya saat ini sedang di tengah-tengah. Secara IWAT emang sedang sudah mulai markdown, barnya markdown ya. Walaupun ini sudah ada kenaikan sedikit, tapi masih bisa bilang ini masih potensinya markdown. Markdownnya sampai mana? Markdownnya ya kalau daerah demand-nya adalah di bawah sini, yang garis warna hijau ini ya, area hijau ini. Apakah akan mengejar ke sana? Ya kita lihat. Tapi untuk saat ini tunggu, kalau belum punya posisi, agak nanggung posisinya. Karena tengah-tengah antara supply sama demand, lebih baik kita cari emiten lain. Ya. Next kita lihat adalah Sido. Sido secara IWAT udah akumulasi sejak tanggal 7 Agustusan lah, awal Agustus nih sudah mulai terjadi proses akumulasi. Tapi apakah akumulasi pasti akan berlanjut naik markup? Kita belum melihat itu karena selama akumulasi volume makin lama makin berkurang dan belum ada efektif volume yang menunjukkan kalau ini emang diakumulasi secara besar-besaran. Sedangkan posisi demand-nya masih agak sedikit di bawah di area hijau ini. Ya, jadi kalau mau dibilang untuk masuk sekarang masih belum ada indikasi kalau dia akan dinaikkan. Candle terakhir cukup bagus karena candle terakhir itu cukup ada apa ya? Ada semangat untuk menaikkan harga dari beberapa smart money. Coba kita masih memantau apakah ini adalah indikasinya. Cuma kalau dilihat dari IWAT-nya belum. Ya. Kecuali dapatnya di awal-awal waktu yang silver ini. Oke, karena low-nya selalu di 640. Jadi kalau ada yang iseng mau akum pelan-pelan, mulai antri di 60, 640, 645 masih dapat. Karena antrian sebenarnya adalah di 645 sama 650. Ya. Oke, next adalah BTPS. Ada apa dengan si kuning jeruk? Kuning jeruk area harganya di tengah-tengah antara supply dan demand-nya. Potensinya emang sudah akumulasi tapi sama seperti tadi, volumenya tidak terlalu besar, makin lama makin kecil. Belum ada terjadi sesuatu yang menarik karena sideways-nya juga di sini aja harganya. Jadi kalau ada emiten yang lain, lebih baik kita cari emiten yang lain karena tidak menarik itu.
karena di tengah-tengah sini doang. Harganya di tengah-tengah. Kenaikan nggak banyak, turunnya juga lumayan. Next, ESA tadinya sudah mulai akumulasi tapi kembali markdown, turun ke bawah. Ya, tapi secara garis besar nih sudah ada akumulasinya walaupun belum di atas 0. Nah, wah ini menarik juga ya. Kalaupun dia ada markdown penurunan, dia hanya mengincar area hijau ini nih. Boleh nih, area hijau ini dijadikan patokan untuk masuk. Ya, dia sekitar 600, 605, 610 masih oke untuk masuk. Dan potensi kenaikannya ada. Kita lihat nanti minggu depan, moga-moga bisa menembus garis 0 untuk melanjutkan kenaikannya ke arah supply-nya di atas. Setidaknya di area kuning ini, fair area-nya di sini. Ya. Oke, lotnya cukup. Secara harga masih bagus, harga wajarnya masih di atas ribuan. Price to value-nya 1,8, sedikit over tapi masih oke untuk sektornya. Secara Trotsky nilainya bagus, dividend yield-nya bagus. Oke. Menarik. Kita incar aja area harganya di sini, atau kalau emang mau masuk di 635 besok. Cicil pelan-pelan ke bawah ya. Next adalah MPMX. Ini juga salah satu emiten yang dividennya lumayan. Ya. Oke. Ada di daerah demand nih, dekat-dekat area buy nih. Udah di area demand, posisinya sedang akumulasi. Ya kan, harga wajarnya masih di atas, Trotsky 7, dividen yield-nya juga oke, PBV rasionya juga di bawah 1. Ini menarik. MPMX menarik. Kalau mau antri di 1020 atau sedikit turun ke bawah di sekitar 1000 sampai 1020, silakan antri untuk di akum pelan-pelan ya. Karena ada di area harga demand-nya. Oke, next adalah TINS. Timah sama di area belinya nih ya. Di area belinya di sini posisi IWAT juga sedang akumulasi. Ya. Kalau mau diakum silakan dikumpulkan di area belinya. Ini bisa mungkin 900 sampai 910. Kalau low-nya sampai 890 kan. Kalau di sini 880. Ya sekitar sini lah area harganya nih. Ya, mulai bisa diakum. Menarik. Harga wajar masih di atas, Trotsky oke lah 5, PBV rasionya di bawah 1, dividen yield-nya 4,61 nggak begitu oke, tapi setidaknya masih memiliki dividen dan potensi capital gain-nya masih ada. Ya, next adalah terakhir Toba. Oke, Toba ini berarti dia sedang di, coba saya cek di weekly-nya. Oke, weekly-nya sedikit lagi turun tuh. Area harganya sekitar bawah dikit lagi. Karena kalau dari IWAT-nya emang sudah akum, tapi seperti yang tadi juga volumenya nggak terlalu besar, makin lama makin kecil. Apakah masih ada potensi penurunan? Masih ada potensi penurunan. Kalau lihat dari sebelumnya, sorry saya zoom sekitar sini. Oke, ini adalah area harganya. Ini dia. Nah, ya kan benar sedikit lagi. Masih ada potensi penurunan sedikit lagi, tapi sudah akum. Oke, ini harga wajar masih tinggi, masih di atas 1200, Trotsky 9. Oke, bagus. Dividen yield emang nggak terlalu besar, lotnya cukup. Ya, kalau emang mau dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Area harganya ada sekitar di 340-an ya, 46 sampai 350 boleh masuk lah. Menurut ini oke. Gitu. Oke, itu aja yang diminta oleh teman-teman. Jadi sekian untuk overview yang minggu kali ini. Semoga overview-nya bisa menjadi panduan untuk seminggu ke depan, menjadi tidak bingung dalam menghadapi market, menghadapi ISG. Silakan tekan tombol like jika ini membantu, tekan aja tombol dislike kalau emang tidak suka atau tidak membantu. Tinggalkan komentar untuk emiten-emiten yang akan kita analisa di minggu depan ya. Atau ada mau berkomentar atau bertanya mengenai analisa overview Archat, silakan tinggalkan komentar di bawah.
Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih.